Ya, so kita hari ini memikirkan tentang tema tentang ibadah ya. Seperti sudah lihat di dalam selebarannya itu diberikan judul apa yang hilang di dalam ibadah ya. Hilang di dalam pengertian missing ya bahasa Inggrisnya gitu. Hilang bukan 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 hilang di dalam pengertian hilang perlu dicari karena ada sesuatu yang hilang, tapi missing yang nggak ada gitu ya di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Mungkin yang pertama saya kalau kita membicarakan tentang apa yang hilang di dalam ibadah gitu, apa yang missing. Salah satu missing yang paling penting adalah yang bisa sangat membahayakan yaitu bahwa kita miss yang hilang yaitu kesadaran bahwa ada yang hilang itu hilang gitu. Waktu bagian itu nggak ada ya, sudah nggak ada pembicaraan berikutnya, nggak ada. Jadi ini mirip seperti waktu orang di dalam satu keadaan sakit ya, tapi dia nggak sadar kalau dia sakit, ya nggak ada pertolongan. Beberapa waktu lalu di perjalanan di train ya, sempat waktu itu istri saya ada sempat ngobrol-ngobrol sama satu orang, mungkin dia kayaknya bukan orang Kristen gitu, dia melayani orang-orang yang kena kecanduan tentang obat-obat terlarang gitu ya, kecanduan obat-obat terlarang. Lalu di dalam saat seperti itu dia tanya ngobrol ya, dia tahu juga orang Kristen, lalu tanya gimana dan sebagainya. Lalu dia berikan satu prinsip gitu ya, gimana menolong orang-orang seperti itu. Dia bilang itu ya, syarat pertama gitu ya, itu adalah orang itu sendiri harus tahu bahwa dia itu perlu pertolongan dan dia mau keluar dari sana. Kalau bagian itu nggak ada, sudah secara manusia boleh dibilang zero possibility untuk orang itu bisa keluar gitu. Ya, jadi orang yang nggak mengasihani dirinya sendiri, orang yang nggak mengasihi jiwanya sendiri, orang lain mesti mengasihi dia lebih daripada jiwanya, itu sulit saya, akan sangat nggak efektif di dalam pengertian ini. Jadi ya, pendahuluan yang pertama apa yang hilang? Yang hilang mungkin bisa adalah pertanyaan tentang apa yang hilang itu sudah hilang. Kalau itu hilang ya nggak ada pembicaraan berikutnya. Gitu. Tapi kalau kita mulai sadar ya apa yang hilang ya, mulai memikirkan, mulai menggumulkan, kita bisa ada pengharapan, kita bisa ada pertolongan dari Tuhan. Ibadah di dalam banyak aspek saya, kita membatasi, saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, mungkin sekitar 8 ya, 7 sampai 8. Salah satu yang paling penting di dalam ibadah itu yang nggak ada adalah the glory of God atau presence of God. Di dalam bahasa Perjanjian Lama itu pakai istilah glory cloud, itu cloud of glory, awan kemuliaan, menyatakan kehadiran Allah. Kalau kita membaca di dalam Keluaran misalnya, Keluaran pasal yang ke-40, kita buka di Keluaran pasal yang ke-40. Mulai dari ayat 34-35 di situ. Lalu awan itu menutup karena pertemuan dan kemudian Tuhan memenuhi kemah itu, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu juga di atas kemah itu, dan kemudian Tuhan memenuhi kemah itu. Ya, sudah melihat di situ ini ya, ada kemuliaan Tuhan, lalu ada awan ya, maksudnya yang merepresentasikan kemuliaan Tuhan, itu memenuhi tabernakel. Kalau saudara membaca di dalam cerita revival, ya revival, true revival ya, maksudnya bukan yang disebut revival, tapi true revival yang dari Tuhan. Itu salah satu yang selalu ada menjadi ciri khas di situ adalah kesadaran yang dalam akan kehadiran Tuhan. Not just any kesadaran Tuhan itu ada. Itu ya semua kita tahu Tuhan memang ada begitu ya, Tuhan itu hadir. Dan seterusnya. Kita tahu gitu, tapi itu kesadaran yang dalam bahwa Tuhan itu hadir dan Tuhan betul-betul hadir secara intens di sana ya. Kehadiran Tuhan di dalam pengertian yang khusus ya, di dalam pengertian yang extraordinary. Bukan kehadiran Tuhan dalam pengertian maha hadir ya, memang dia hadir di mana-mana. Kita tahu Tuhan selalu maha hadir dimanapun dia ada. Tapi kehadiran yang intens gitu, kehadiran yang extraordinary. Kalau kita membaca di dalam Alkitab saya itu membedakan dua hal ini ya, antara kemahahadiran yang let's say general dan universal ini ya, kemahahadiran dengan kehadiran yang khusus ya, kehadiran yang khusus.
Orang kalau nggak bisa membedakan dua ini, ya dia sekali lagi sulit untuk memahami yaitu apa yang hilang gitu ya, karena ya seperti semuanya sama saja, toh hadir juga di mana-mana. Gitu. Kita di dalam tradisi Protestan biasanya sudah mengatakan kan kita bisa berdoa di mana saja, begitu kan ya, betul kan ya? Memang betul Tuhan kita bisa berdoa di mana saja. Gitu. Memang berdoa nggak harus di gereja, betul kan? Saya statement seperti itu ya. Tapi bukan berarti ya statement seperti ini mau mengatakan bahwa nggak ada kehadiran Tuhan yang khusus di dalam baitnya gitu. Dan waktu Yesus datang, even waktu dia mengatakan kepada perempuan akan tiba saatnya orang tidak menyembah di gunung ini dan gunung itu gitu ya, tapi menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yesus nggak berusaha untuk menulify atau menggagalkan, mengcancel, abrogate kehadiran yang khusus dari Tuhan. Itu nggak mungkin itu akan selalu terjadi seperti itu ya. Jadi ada perbedaan antara kehadiran Tuhan yang gradually itu ya, kehadiran intens ya, kehadiran Tuhan juga bisa dipadamkan Roh Kudus ya, dipadamkan, dia bisa withdraw, dia bisa menarik diri, kalau didukakan dia bisa menarik diri dan sebagainya. Itu berarti ada kehadiran yang gradual gitu. Bukan cuma di dalam konsep kehadiran, tapi kehadiran yang bagaimana? Kehadiran yang memberkati, kehadiran yang senang atau ketidakhadiran ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ada perbedaan waktu dikatakan Tuhan itu menyinarkan wajahnya ya, atau Tuhan memalingkan wajahnya. Itu ada perbedaan. Jadi sekali lagi saya, poin yang pertama itu berurusan dengan presence of God atau the glory of God atau the presence of the glory of God ya, khususnya dalam tradisi Exodus. Kalau sudah melihat di situ di dalam Keluaran ini pasal yang terakhir itu klimaksnya itu menuju kepada tabernakel ya. Jadi itu Exodus kan cerita Keluaran ya, keluar daripada perbudakan Mesir lalu menuju kemana? Itu persiapan menuju kepada tabernakel. Itu tabernakel itu sebetulnya merupakan satu pendahuluan daripada nanti bait suci yang akan didirikan oleh Salomo itu ya. Bait suci itu diantisipasi terlebih dahulu oleh tabernakel di dalam Exodus. Lalu saudara membaca di dalam Leviticus atau dalam Imamat, itu mulai ada pembahasan tentang aturan-aturan tentang imam, tentang kekudusan dan sebagainya, semuanya berkaitan dengan presence of God ini, holiness dan sebagainya. Ya, poin yang pertama saya. Poin yang kedua yaitu yang hilang kalau kita mengikuti dalam tradisi ini ya, apa Elia misalnya ya, itu undivided heart itu apa ya saya? Hati yang tidak bercabang. Hati yang tidak bercabang. Kalau sudah baca di dalam cerita apa itu saya? Elijah ya. Itu ada perkataan di situ dikatakan waktu Elia menantang ya orang-orang Israel, berapa lama lagi kamu apa ya bahasa Indonesia ya? Kita baca bagian itu aja saya. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu Ya. dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan Ya, bercabang hati? berlaku timpang dan bercabang hati ya. Berlaku timpang dan bercabang hati. Berlaku timpang itu maksudnya apa sih? Orang jalan timpang ya. Kenapa orang bisa jalan timpang? Kenapa sih? Karena kakinya pendek sebelah, begitu ya salah satu ya. Memang bisa gitu. Tapi kayaknya orang Israel bukan di dalam pengertian kakinya pendek sebelah gitu. Tapi kenapa orang bisa berjalan timpang? Saudara pikir karena apa? Halo? Kenapa orang berjalan timpang? Ada kaitannya sama bercabang hati. Maksudnya apa sih? Orang berjalan timpang karena menginjakkan kaki di dua tempat, dia mau dapat dua-duanya. Akhirnya timpang, ya. Gak bisa menginjak ke dua tempat sekaligus seperti itu fondasi yang dua yang berbeda. Pijakan mungkin tingginya lain, strukturnya lain, teksturnya lain dan sebagainya. Akhirnya orang berjalan timpang. Ya itu artinya ya itu cabang hati itu ya. Orang bercabang hati karena mau dapat ini, mau dapat itu, mau dapat Yesus, mau dapat Mamon ya. Mau dapat ini dan mau dapat itu ya supaya sintesis itu dapat semuanya. Tapi di dalam konsep Alkitab itu enggak ada, kemungkinan seperti itu enggak ada sebetulnya. Kalau sudah baca di dalam tulisan Mazmur juga ada ini ya, permintaan daripada Mazmur supaya Tuhan memberikan kepadaku undivided heart. Berikan kepadaku hati yang tidak bercabang. Kaitannya apa so ini sama worship ya? Kaitannya adalah
Orang yang hatinya bercabang itu akan cenderung melihat ibadah itu sebagai salah satu di antara laci-laci kehidupan yang lain, ya. Ini cuma salah satu laci daripada laci-laci yang lain, ya. But secara sphere kita setuju, ya. Memang orang nggak beribadah ke hari Minggu itu nggak setiap hari. Memang orang kan nggak setiap hari ke gereja. Ada tanggung jawab keluarga, ada tanggung jawab sebagai warga negara, ada tanggung jawab studi, ada tanggung jawab pekerjaan, ada even leisure time dan sebagainya. Ada aspek ini dan itu, even hobi dan sebagainya. Memang banyak seperti kayak banyak aspek gitu ya, banyak aspek. Tapi Alkitab kan memberikan keterangan kepada kita bahwa ibadah itu sebetulnya di dalam pengertian yang totalitas juga, pengertian yang seluruhnya, berarti itu bukan cuma hari Minggu, tapi seluruh kehidupan kita itu sebenarnya adalah satu ibadah di hadapan Tuhan kan. Meaning ya, kita nggak bisa menempatkan ibadah itu sebagai one among others, seperti kita nggak bisa menempatkan Tuhan sebagai one among others ya, a little bit Jesus here and there, lalu a little bit Mammon, a little bit yang lain dan sebagainya. Gambaran ini ya, gambaran fragmentasi kehidupan seperti ini ya, hidup yang fragmented ya, jadi diri kita juga jadi ikut fragmented gitu. Kita nggak mungkin menjadi orang yang integrated karena terlalu banyak laci di dalam kehidupan ya, kompartmentalisasi ya, sudah tahu istilah laci ya, laci tahu ya, kompartmentalisasi itu metafor yang bagus ya. Laci itu maksudnya apa ya? Saudara buka kan, setelah selesai gimana? Ya ditutup kan ya. Saudara nggak bisa buka laci semua 4 dibuka semua begitu ya, itu agak sedikit aneh pengalaman kayak gitu. Orang biasa buka satu laci, kalau mau buka yang lain ini tutup dulu baru buka yang lain gitu kan ya. Nah itu berarti untuk membuka yang lain yang satu mesti ditutup. Ibadah itu bukan satu laci yang terus habis itu setelah kita keluar lalu kita bisa tutup lagi begitu ya. Ini kompartmentalisasi hari Minggu ya, kompartemen hari Minggu, setelah itu hari Senin saya punya kompartemen yang lain. Itu berarti divided heart ya. Divided heart itu fragmented self. Fragmented self akan sulit ya menghidupi kehidupan ibadah yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga ya, prinsip yang lebih praktis di sini yaitu preparation, persiapan. Persiapan di dalam pengertian apa saya? Kita melihat di dalam ibadah itu ada banyak elemen gitu ya. Misalnya saya ambil contoh mendengarkan firman Tuhan, ya, mendengarkan firman Tuhan. Persiapannya apa, saya? Persiapannya ya di dalam keseharian kita, di dalam everydayness, di dalam sehari-hari itu. Pertanyaannya adalah apakah kita sendiri juga suka untuk merenungkan firman Tuhan? Kalau kita sulit merenungkan firman Tuhan di dalam keseharian kita, mendadak hari Minggu suruh dengar firman Tuhan, itu torture gitu. Itu siksaan deh. Kalau kita di dalam keseharian kita nggak terlalu suka berdoa, ya, lalu terus hari Minggu mesti berdoa, ya, kita akan cenderung kepingin berdoa itu ya kalau bisa cepet-cepet gitu. Ini kapan selesainya berdoa kayak begini? Lama sekali. Mungkin yang pimpin ini kepingin show off atau apa dan seterusnya. Kadang-kadang memang juga mungkin ada yang kepingin show off juga, mungkin ya. Tapi kalaupun enggak ya, itu akan menjadi satu pengalaman yang alien, menjadi satu pengalaman yang asing begitu, menjadi satu pengalaman yang foreign untuk kita. Karena apa? Karena di dalam keseharian sebetulnya nggak pernah hadir. Ya, waktu di dalam keseharian nggak hadir, di dalam hari Minggu ya sulit untuk kita bisa memahami, mengerti, menikmati, menghayati dan seterusnya. Karena itu simply nggak hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Singing apalagi ya, nggak usah ngomong ya, juga sulit kan saya. Apakah singing terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Ya saudara jawab sendiri, saya juga mesti jawab sendiri. Yang keempat, kita menekankan pentingnya prayers ya, prayers khususnya di dalam persiapan ibadah, khususnya prayer yang supporting church ministers. Ini contoh klasik dari Exodus 17 ya. Meskipun di dalam konteks bukan secara khusus di dalam ibadah, memang bukan ya. Tapi sudah mendapati dalam sini ada peran daripada doa dan Tuhan menghendaki demikian ya. Bisa tolong bacain dari ayat 8 saya, dari ayat 8. Tolong bacain ya. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Masjid. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek.
Tapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, dibuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangannya, dibuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berkemah. Ya, sampai situ cukup ya. Jadi, ya ini seringkali dipakai sebagai metafor doa ya di sini ya. Musa mengangkat tangannya dalam pengertian dia memberkati gitu ya. Tapi memberkati, dia nggak bisa memberkati sendiri. Musa itu bukan tanpa Harun dan Hur di dalam bagian ini ya. Musa sangat sadar bahwa ini adalah sedang terjadi peperangan di bawah begitu ya. Dan dia menjalankan bagiannya, menjalankan perannya. Tapi kalau saudara melihat di sini, Musa sendiri juga nggak sanggup. Dia perlu ada Harun dan Hur yang menopang, ya. Supporting pelayanan daripada Musa itu. Tapi nggak kalah menarik kalau saudara melihat ayat 12 ya, di situ dikatakan sampai matahari terbenam. Ya, berarti ini ada proses yang panjang begitu, bukan Musa mengangkat tangan terus 2 menit langsung mati semua begitu ya, selesai langsung menang gitu. Tapi itu betul-betul satu pertempuran dan Tuhan mengizinkan proses yang lama. Ini ada struggle di situ saya, dan Tuhan seperti menyerahkan ya kondisi kemenangan itu kepada Harun, Hur dan Musa ya, yang memberkati Joshua yang sedang ada di bawah sana itu. Kemenangannya atau kekalahannya tergantung 3 orang yang ada di atas itu. Tergantung Tuhan itu sudah pasti saya, tergantung Tuhan, nggak usah ngomong lagi, itu sudah pasti gitu. Tapi Tuhan memberikan ruang yang sangat besar di dalam diri Musa, Harun dan Hur untuk berbagian di dalam peperangan ini ya. Seperti kayak seolah-olah Tuhan menyerahkan di dalam tangan mereka. Tuhan di mana di sini ya? Kalau sudah melihat itu menyeberang Laut Merah ya, jelas kan ya. Maksudnya Israel helpless, Musa juga nggak bisa apa-apa. Lalu Tuhan sendiri yang bergerak ya, itu menguakkan Laut Merah semalam-malaman ya, dengan angin ruah di dalam bahasa Ibrani. Itu bisa diterjemahkan roh, breath, nafas, angin ya. Di situ konteks yang paling cocok adalah angin memang. Angin ya. Lalu tapi di sini kalau sudah melihat, kita nggak melihat gambaran Allah yang bekerja sendiri tanpa memakai siapapun, tapi di sini justru kita melihat itu ada pada Musa, Harun dan Hur. Sementara Tuhan seperti ya nggak terlalu kelihatan di sini ya perannya. Yang berperan yaitu diserahkan di sini dalam tangan Musa, Harun dan Hur. Dan so ini kalau kita tafsir di dalam ini ya, di dalam penghayatan pentingnya doa ya di dalam kehidupan orang percaya, itu seperti Tuhan juga menyerahkannya di dalam tangan kita gitu. Di dalam doa kita maksudnya. Bagaimana kita berdoa ya itu kemenangannya atau kekalahannya. Kalau nggak berdoa ya kalah, kalau berdoa ya menang begitu ya. Nah, ini bukan satu ajaran yang jadi dianggap kurang reform karena nggak menghargai kedaulatan Allah. Ini ajaran reform karena ini kita dapat dari Alkitab. Jadi kalau sudah melihat di dalam Alkitab ya, ada ayat-ayat yang mengatakan Tuhan berkata, kamu diam saja, saya akan berjalan perang. Kamu diam saja, saya akan menghancurkan mereka. Itu satu aspek gitu ya. Ada aspek yang lain seperti Tuhan yang diam saja. Kalau kamu nggak menjalankan fungsimu, nggak ada kemenangan. Tuhan seperti diam saja di situ. Kita tahu kenyataannya Tuhan nggak diam saja itu. Tapi zoom ya di sini kalau sudah melihat itu ada pada Musa, Harun dan Hur ya. Nggak terlalu keluar di sini tentang Tuhan, kecuali di dalam ayat ke-9 itu di situ dikatakan, even itu Musa juga yang mengatakan ya, tomorrow I will stand on the top of the hill with the staff of God in my hand, with the staff of God in my hand ya, di dalam tangannya Musa. Lalu Tuhan di mana di sini? Ya ada di balik daripada tongkat itu pasti begitu ya. Tapi sekali lagi yang ditekankan di sini adalah prayers of the believers, orang-orang yang bergumul untuk mendapatkan kehadiran Tuhan itu bukan tanpa doa. Kalau kita membaca ini ya, kehidupan orang-orang yang sangat diberkati Tuhan, salah satunya seperti Charles Spurgeon yang disebut Prince of Preachers, itu dia pernah membawa orang jalan-jalan ke ini ke gerejanya. Saudara kalau ada kesempatan boleh juga itu jalan-jalan di situ, masih ada gerejanya. Metropolitan Tabernacle ada di Elephant and Castle ya nama daerahnya di London.
Dia pernah bawa orang jalan-jalan ya, kasih tahu gereja, nah ini arsitektur lagi dan sebagainya. Itu sampai satu saat dia bawa ini satu ruangan yang penting. Itu ruangan tempat orang berdoa di situ. Jadi setiap kali Spurgeon itu khotbah, ada berapa orang itu berdoa di sana mendukung Spurgeon seperti Harun dan Hur ini ya, mendukung Musa yang bisa capek, yang bisa kelelahan, bisa terlalu letih. Lalu disupport dengan dua orang ini ya, Harun dan Hur. Yang berikutnya saya, kita melihat bagian Alkitab yang lain ya. Apa yang hilang ya di dalam kaitan dengan ibadah? Masih di dalam Keluaran saya, karena Keluaran ini cukup sentral waktu bicara tentang ibadah. Yang bisa hilang di dalam ibadah itu adalah the wilderness experience ya. Itu waktu hilang, indeed kita itu sulit untuk beribadah, saya, sulit untuk beribadah. Wilderness experience itu bangsa Israel setelah dipanggil keluar dari Mesir lalu dipimpin untuk beribadah di wilderness gitu kan ya, di padang gurun. Maksudnya apa saya? Maksudnya adalah belajar untuk menghayati hadirat Tuhan ya, kehadiran Tuhan, presence of God tadi di dalam keadaan yang memang nggak ada apa-apa lain sehingga betul-betul nggak ada distraksi ya. Ini kan kesulitan kita yang hidup di kota kan seperti ini. Bukan berarti kita mesti mulai lagi balik ke ini ya, gerakan anti urbanisasi alias apa itu namanya saya, gerakan apa istilahnya? Balik ke village gitu maksudnya ya, ke pedesaan dan sebagainya. For some boleh juga, untuk yang lain mungkin gak realistis juga untuk melakukan itu. Tapi kita tahu betapa sulitnya ya, ini mendapatkan wilderness experience di dalam kota besar itu betul-betul sulit saya. Dan yang gak kalah ironi itu adalah ini sepertinya crowded, banyak orang, sibuk dan sebagainya. Yet banyak orang itu mengalami emptiness. Emptiness di dalam keadaan yang super crowded, tapi tetap itu bukan wilderness experience. Di dalam wilderness experience yang seperti kelihatan empty, justru itu bukan empty, tapi itu adalah fullness sebenarnya. Nah, kenapa saya di dalam keadaan seperti ini kita jadi bisa beribadah dengan lebih baik? Sekali lagi ya, karena di dalam wilderness itu orang belajar untuk menikmati kekinian ya. Itu istilah presence kan menarik saya. Presence itu kan ini mungkin cuma ada di bahasa Indonesia, bisa nggak ya comparable kayak gini ya. Sudah istilah presence ya. Presence itu artinya apa? Apa? Oh hadiah, boleh juga sih hadiah. Oke, presence gift juga termasuk ya. Oke, givenness saya nggak mau ke sini sebenarnya. Tapi ini boleh juga, ini juga theologically beautiful gitu ya. Presence, tapi selain itu apa? Ya tadi kita sebut, presence of God maksudnya apa? Kehadiran kan ya. Tapi presence juga bisa dimaksud dalam pengertian present dekat dengan present sekarang gitu. Present, the very present. Maksudnya itu bukan past, bukan future, tapi present, sekarang ya. Sekarang maksudnya gitu. Sekarang dan hadirat dan kekinian ya, dan sudah tambahin lagi sama itu apa? Hadiah. Hadiah sebetulnya, ya lain kali aja kita ngomong hadiah ya. Tapi tekanannya itu kepada wilderness. Maksudnya apa saya? Begini ya. Kalau sudah membaca di dalam Exodus, pencobaan yang dialami oleh Israel itu mereka either lihat pas, misalnya Mesir di dalam hal ini ya. Kok di sini kayak begini sekarang makannya, dulu enak di Mesir, ada daging dan seterusnya dan seterusnya. Itu ngelihat pas, nostalgia yang nggak ada gunanya ya. Ke belakang saya. Atau juga ke depan dan dengan tidak sabar, mana Kanaannya? Katanya kita dipimpin menuju Kanaan kan ya. Mana Kanaannya? Di belakang ada Mesir, di depan ada Kanaan. Kanaan itu yang janjikan Tuhan sendiri, ya betul kan? Kan bukan ambisinya Israel mau ke Kanaan, kan Tuhan mau pimpin ke sana. Tapi ke depan mereka menjadi tidak sabar ya. Bukan cuma tidak sabar, kita tahu waktu Tuhan mau memimpin mereka jadi discourage kan ya. Itu sebagian besar itu discourage. Kecuali Yosua dan Kaleb yang diutus ke sana 12 orang, 10 orang discourage, 2 orang yang beriman. Nah, wilderness itu membentuk mereka untuk menghidupi kekinian ya, kesekarangan di dalam hadirat Tuhan. Jadi bukan cuma hadirat Tuhan, tapi kesekarangan juga. Tadi kita sudah menekankan hadirat Tuhan ya, sekarang kita menekankan kekiniannya. Orang yang bisa hidup di dalam kekinian ya, di dalam kesekarangan, itu mengerti apa artinya wilderness experience. Orang yang nggak tahu wilderness experience itu either nostalgia ke belakang dulu kayaknya enak ya, sekarang kok kayaknya susah sekali, atau mimpi ke depan ya, ke future yang nggak jelas juga di sana.
Tapi akhirnya terus kemudian di dalam saat sekarang itu nggak bisa menghidupi, nggak bisa menghayati, nggak bisa menikmati dan seterusnya. Wilderness ya, padang gurun itu bukan Kanaan, tapi juga bukan Mesir, yaitu padang gurun itu. Dan bangsa Israel mesti belajar di situ untuk sekali lagi mencukupkan diri dengan keberadaan Tuhan, ya, nggak ada distraction. Dan mereka berjalan kan di situ ya. Ini sekaligus kita gabung, mungkin sudah bisa tambahin poin yang baru juga boleh. Spiritualitas ziarah ya berarti ya. Itu pilgrim spirituality ya. Tadi kita bicara padang gurun ya. Desert. Dan apa sih? Ziarah ya. Ziarah itu apa lagi sih? Lebih asing lagi untuk kita ya, lebih asing lagi untuk kita. Kalau di dalam bahasa Inggris itu pakai istilah ascent juga bisa ya, selain pilgrim ascent itu nyanyian ziarah, pilgrim itu musafir begitu ya. Pilgrimage, ascent itu maksudnya dia naik kemana? Naik ke Yerusalem. Yerusalem itu kan naik begitu kan ya, naik gitu. Itu kan naik ke gunung Tuhan. Ascent makanya namanya ya. Nyanyian ziarah. Apa yang terjadi di dalam ziarah itu sebetulnya ya? Kalau saudara perhatiin orang, ya ini komparasi sederhana ya di sini ya. Seperti kayak orang yang apa itu hiking naik gunung dan sebagainya. Tapi sudah di sana kan bukan ke atas terus habis itu mau berdoa kan, enggak juga kan ya. Menikmati pemandangan kan sebenarnya gitu. Ya jadi tetap lain bagaimanapun. Cuma kalau kita komparasi sedikit mungkin itu yang paling dekat kali ya. Waktu orang berjalan gitu ya, orang berjalan itu kan kita menjadi letih ya. Kita tahu bahwa eksistensi kita itu nggak lepas daripada tubuh, ya, bukan tanpa tubuh. Lalu di dalam perjalanan itu bisa ada bahaya, ya. Lalu kita mengerti apa artinya pemeliharaan Tuhan. Lalu di dalam perjalanan itu kita bisa jadi discourage, bisa mau nyerah, ya. Seperti dalam kehidupan, persis seperti dalam perjalanan kehidupan, ya. Lalu kita dituntut untuk ada perseverance, ada apa itu namanya, ketekunan, ya. Kita perlu stamina di situ, ya. Jangan langsung lari terus habis itu berhenti terus kolaps begitu ya. Mesti atur staminanya, ini kecepatannya berapa, jangan terlalu membabi buta tapi terus akhirnya seperempat jalan langsung kolaps gitu. Ini adalah lari maraton, bukan lari 100 meter begitu kan ya, bukan gitu. Jadi semuanya mesti diatur. Itu ada di dalam ziarah. Lalu ada tempat-tempat tuh berhenti. Orang nggak berjalan tanpa berhenti, tidak. Orang ada tempat tuh berhenti itu resting point ya. Tapi resting point nggak betul-betul rest, mesti jalan lagi. Waktu jalan lagi dia ada eschatological hope dan sebagainya. Itu semua tergantung di dalam pilgrim spirituality. Nah ini apa urusannya sama ibadah? Urusannya dengan ibadah karena di dalam kehidupan kita, selama kita berada dalam dunia ini ya, kita nggak bisa betul-betul menikmati secara sepenuh-penuhnya apa itu artinya kehadiran Tuhan. Itu di reserve sampai kepada eschatological point. Sehingga orang yang di dalam kehidupan sekarang ini nggak menghayati bahwa hidup ini adalah sebetulnya merupakan satu journey yang panjang, lalu mencoba untuk mengharapkan certain establishment ya, apa itu kemapanan ya. Siapa yang nggak mau mapan begitu kan ya, establishment. Kalau menurut prinsip Alkitab itu justru menghalangi kita untuk bisa beribadah. Kenapa karena kita gampang sekali lupa gitu bahwa kita itu belum sampai sebetulnya. Bahwa kita belum sampai. Bahwa kita masih dalam perjalanan. Israel kan pasang bongkar tenda ya, pasang bongkar tenda. Lalu terus menerus di dalam pergerakan seperti itu, pilgrimage ya, berziarah dan di wilderness ya. Nggak bisa establish di sana. Justru itu yang membawa ke dalam satu sikap ibadah. Kita baca Exodus 40, 36, 37 tadi yang kita baca ya. Tadi kan kita baca 34, 35. Sekarang yang 36, 37. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu. Ya, berarti ini perjalanan kan perjalanan gitu. Throughout all their journeys, whenever the cloud was taken up from over the tabernacle, the people of Israel would set out. But if the cloud was not taken up, then they did not set out till the day that it was taken up. Perjalanan itu berarti mengikuti pimpinan Tuhan ya. Dinamika mengikuti pimpinan Tuhan. Kepekaan untuk
berjalan bersama dengan Tuhan dan berhenti bersama dengan Tuhan, berlari bersama dengan Tuhan dan seterusnya. Ya, pinjam istilahnya Pak Tong itu di dalam definisi revival. Following the speed of the Holy Spirit, ya, itu berjalan bersama dengan kecepatan Tuhan. Tuhan nggak selalu cepat by the way, enggak gitu. Kita nggak selalu ketinggalan. Kita bisa mau mendahului Tuhan. Tuhan belum bergerak, kita bergerak duluan. Itu juga not according to the speed of the Holy Spirit. Tapi kalau kita bergerak menurut speedo, menurut kecepatan daripada Tuhan, ya, itu berarti kita di dalam satu sikap ibadah. Jadi saudara lihat di sini ya, ibadah itu bukan cuma urusan hari Minggu datang statis sekali, konsep kayak begitu ya, datang ke gereja keluar lagi. Ini urusan kehidupan sebetulnya, urusan kehidupan yang ada berkaitan dengan ibadah. 3 poin lagi 3 poin lagi. 1 Timotius 6 ayat 6 ya, 1 Timotius 6 ayat 6. Coba bacain lagi 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa syukur memberi keuntungan besar. Ya, boleh lanjut lagi 7. Kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ya, memang dalam bahasa Inggrisnya itu pakai godliness, di terjemahan bahasa Indonesia pakai ibadah ya. Maksudnya kalau sudah cek di bahasa Inggrisnya sudah jangan kaget, mungkin nggak ketemu worship di situ. Tapi worship and godliness itu indeed memang ini ya Pak, dekat sekali ya sebetulnya itu. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup ya. Dulu waktu saya pertama kali baca saya kurang ngerti itu maksudnya apa itu ya. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu maksudnya apa gitu. Itu maksudnya contentment gitu. Ibadah yang disertai dengan perasaan mencukupkan diri ya, contentment. Contentment ini lawan katanya apa sih? Orang yang nggak konten itu berarti apa? Contentment sudah tahu ya. Contentment itu ini apa? Perasaan mencukupkan diri. Itu tuh content namanya. Lawan katanya apa? Simple dong. Yaitu apa? Sorry? Lacking kekurangan. Oh iya bisa. Enggak, saya bukan konten ya. Cukup nggak cukup gitu ya maksudnya ya. Enggak, maksud saya orang yang konten itu orang yang mencukupkan diri ya. Lawan katanya berarti apa? Orang yang ya serakah gitu kan ya, serakah betul, greedy. Orang greedy itu nggak bisa beribadah. Kalau menurut Alkitab, ibadah yang disertai dengan contentment itu memberikan kepuasan. Tapi orang greedy kalau mau diterusin ya, nggak mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang besar dalam ibadah. Ibadah itu akan sia-sia untuk orang greedy. Dan ini nyambung di dalam ayat berikutnya ya, kalau sudah baca. Kan memang kita nggak bawa apa-apa kan ke dalam dunia, maka kita juga nggak bawa pulang apa-apa keluar daripada dunia ini. Kita datang dengan telanjang, kembali dengan telanjang ya. Masih sangat berkait sama wilderness tadi. Makanya wilderness kenapa saya? Karena orang itu belajar untuk konten di sana. Waktu orang nggak bisa konten, dia nggak bisa beribadah. Orang Israel kan terus bersungut-sungut kan di sana kan ya. Kenapa saya? Ya karena memang itu pembentukannya. Orang nggak bersungut-sungut lagi giliran banyak makanan dan semua ya. Itu kalau bersungut-sungut keterlaluan sungut-sungutnya begitu ya. Orang itu biasanya sungut-sungut sudah lapar pulang nggak ada makanan gitu loh. Itu langsung bersungut-sungut kan. Orang kehilangan kesehatan dia bersungut-sungut ya. Tapi orang sakit tapi masih bisa konten ya. Orang dalam keadaan yang minim tapi masih bisa konten. That is true godliness kalau menurut Alkitab. Itu godliness, itu namanya ibadah. Nah, waktu sekali lagi ya balik ke cerita padang gurun tadi. Itu salah satu yang dibentuk Tuhan di sana sebenarnya adalah school of contentment sebenarnya. The school of being content ya. Being satisfied dengan apa yang dicukupkan Tuhan dan tentu saja dengan diri Tuhan sendiri. Yang paling penting itu adalah diri Tuhan sebetulnya. Setelah itu juga pemeliharaan ya. Pemeliharaan apa? Makanan, pakaian ya. Pakaian dengan cara apa? Yahweh mengatakan gak akan rusak yang kamu pakai gitu ya. Itu akan dipakai, yang kamu pakai itu akan kamu pakai terus ya. Sandal itu gak akan rusak. Lalu terus makanan juga diberikan mana setiap hari ya, selalu cukup, gak pernah berkekurangan. Balik lagi ke poin tadi ya. Contentment deh kalau menurut ini. 1 Timotius pasal 6, ibadah yang disertai dengan rasa cukup. Sederhana saja ya, orang yang hidupnya itu selalu dissatisfied ya, selalu nggak puas gitu ya. Bagaimana dia bisa bersyukur? Bagaimana dia bisa bersyukur? Kan nggak mungkin bersyukur gitu, nggak mungkin. Waktu dia minta pun juga mintanya cenderung maksa, seperti orang Israel minta itu daging maksa kan, karena mereka nggak bisa konten. Lalu Tuhan kasih kan? Tuhan kasih apa itu? Quails ya, dikasih apa itu? Burung puyuh ya.
tapi dikasih di dalam murkanya. Tuhan setelah itu membunuh ribuan orang ya setelah itu. Banyak sekali yang mati itu karena keserakahan, karena nggak bisa konten sebetulnya. Contentment, waktu kita konten mencukupkan diri dengan pemeliharaan Tuhan ya. Poin berikutnya, baru kita bisa ada spiritual appetite ya. Spiritual appetite itu selera rohani ya. Nah, ini dekat sekali dengan puasa ya. Puasa itu salah satunya adalah belajar untuk menumbuhkan spiritual appetite ya. Maksudnya waktu orang puasa itu kan dia reducing kebutuhan itu sampai minim dan ternyata toh masih bisa hidup kan ya. Kita puasa kan nggak langsung mati enggak gitu kan. Jadi ternyata orang bisa hidup dengan mana yang sederhana. Ternyata orang bisa hidup dengan makanan yang sedikit itu dia bisa hidup. Nah dari situ dia mengembangkan spiritual appetite ya. Itu selera rohaninya itu bertumbuh. Sekali lagi jalan sintesa itu nggak selalu mungkin gitu. Kita saya maunya makan kenyang banyak, and yet saya tetap punya spiritual appetite gitu kan ya. Nangkep ya poin ini ya. Kita maunya selalu dapat dua begitu. Itu kalau menurut Alkitab ya itu tadi ya. Berapa lama lagi kamu mau berjalan timpang dan hatimu bercabang? Dapat dua gitu. Saya mau kehidupan itu selalu makan enak, rumah besar, semuanya established, dan saya tetap akan beribadah kepada Tuhan. Kenyataannya nggak selalu bisa, Kenyataannya kita harus melalui saat-saat di mana kita melewati ya keadaan yang minim itu, supaya Tuhan kemudian menumbuhkan ya spiritual appetite, selera rohani. Justru di dalam keadaan yang minim. Banyak orang yang sakit ya, kalau sudah mengunjungi orang yang sakit, banyak orang yang sakit itu jadi rohani. Sudah pernah lihat nggak ini observasi ini? Atau mungkin saudara sendiri waktu sakit kan, jadi lebih religius sedikit gitu ya. Betul kan ya? Tapi bukan kebetulan, relasi itu bukan satu relasi yang kebetulan ya. Keadaan penyakit ya, membawa kita ke dalam satu keadaan spiritual appetite yang bisa lebih tinggi gitu. Maksudnya kebutuhan kita akan Tuhan. Yang kita nggak sadar waktu kita nggak sakit ya. Hopefully nggak gini terus ya. Kalau nggak ntar Tuhan mesti pukul pakai penyakit kan celaka juga kita. Tapi kadang-kadang ada saat seperti itu diizinkan Tuhan dalam kehidupan manusia supaya manusia belajar untuk mengembangkan the so-called spiritual appetite itu tadi, selera rohani yang nggak otomatis selalu bisa muncul di dalam keadaan waktu manusia di atas. Kolose 3 ayat 1 ya. Kolose 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan. Ya itu spiritual appetite, ya itu apa saya? Carilah apa? Perkara yang di atas, the things that are above, yang invisible maksudnya. Ini bukan berarti rejection terhadap dunia yang di sini dan sekarang, bukan ya. Tapi ini berkenaan dengan arah hati. Saya tertarik sekali dengan definisi holiness itu ya. Kalau nggak salah itu ada 12 dari siapa itu saya? G.C. Ryle itu tulis tentang aspek-aspek kekudusan ya, diterjemahin momentum itu. Ada satu definisi yang sangat menarik untuk saya, yaitu orang yang kudus itu apa gitu? Orang yang memegang dengan tangannya ya. Ini saya agak bebas ya. Itu barang-barang di dunia itu memegang. A very loose hand. Bukan nggak pegang, pegang, tapi pegangnya itu dengan a very loose hand. Maksudnya bukan begini gitu ya. Ini namanya possessive and obsessive gitu. Dia pegang, bukan nggak pegang. Dia berurusan dengan dunia, tapi berurusan dengan a very loose hand. Karena hatinya itu terikat di sorga. Hatinya itu ada di sorga, bukan di dunia, tapi di sorga. Tapi bukan berarti hatinya di sorga lalu dia nggak urusan sama dunia sini dan sekarang. Berurusan, dia memegang. But again, with a very loose hand. Ya, ini seperti dekat sekali dengan perkataan Paulus ya, yang kita mesti mengerti dalam konteks yang benar. Orang yang beristri seolah-olah apa? Orang yang beristri seperti tidak beristri. Orang yang membeli seperti tidak membeli. Orang yang memiliki seperti nggak memiliki gitu kan. Berarti apa sih? Itu tadi with the very loose hand. Ada certain apa sih? Distant atau detach ya. Detach kali ya. Apa itu istilahnya sih? Ya itu sudah ngerti ya maksudnya. Ada certain detachment gitu. Karena direlativisasi oleh Tuhan. Nah ini ayat mesti dimengerti dengan benar ya. Ini karena bisa gampang sekali di abuse gitu. Beristri seolah tidak beristri, maksudnya apa ya? Oh itu dia nggak terobsesif dengan urusan keluarga gitu, nggak terobsesif dengan urusan ini apa pacar dan sebagainya, enggak. Karena bikin nggak bisa beribadah. Karena jadi nggak bisa seek the things that are above, jadi kacau.
Saya selalu ingetin orang-orang yang ini ya, saya mau nikah itu apa? Biasanya kan konseling pribadi dulu itu. Poin yang saya sering ulang-ulang yaitu hati-hati ya, jangan ntar setelah nikah terus habis itu setelah nikah kamu masuk ke dalam daun kelor, dunia jadi sempit sekali gitu. Jadi life reduction instead of life enrichment. Mestinya kan life enrichment kan. Orang nikah itu life enrichment. Ini malah life reduction ya. Makin sempit masuk ke dalam urusan keluarga yang nggak selesai-selesai, akhirnya nggak bisa sharing life lagi dengan orang lain kecuali dengan istrinya, dengan suaminya, belum lagi ntar kalau punya anak puter-puter di situ terus begitu ya. Seperti kayak lebih baik nggak menikah daripada menikah sebenarnya gitu. Karena setelah menikah terus jadi masuk ke dalam eksklusivisme ya, yang nggak bisa dinikmati oleh orang lain lagi gitu. Masuk ke dalam dunianya sendiri dan makin lama makin dalam. Paulus bilang yang beristri seperti tidak beristri. Spiritual appetite ya, soalnya tadi yang kita mau tekankan maksudnya, spiritual appetite. Di dalam bagian firman Tuhan yang lain, di dalam New Testament juga dikatakan ya, berpisah sementara waktu ya, ada baiknya supaya kamu bisa berdoa ya. Sudah pernah bacakan ayat seperti itu ya. Berpisah, bukan bercerai maksudnya, tapi sementara waktu berpisah supaya kamu bisa berdoa gitu. Berarti ini ada kaitannya semua ya. Kalau saudara kaitin secara integrated tadi, ya, kita semua ngomong poin-poin tadi itu sangat saling berkaitan. Ada certain detachment gitu. Dan berkaitan dengan spiritual appetite yang terus-menerus bertumbuh seharusnya di dalam kehidupan kita. Terakhir, apa yang hilang dalam ibadah despite semua perkataan atau refleksi kritikal tadi ya. Kita juga mesti tetap belajar untuk bersyukur untuk adanya pekerjaan Tuhan. Saudara jangan lihat semuanya hilang-hilang sampai terus akhirnya itu bawa kita ke dalam satu sikap sinis, kritikal ya. Lalu terus pokoknya nggak beres saja semuanya. Itu jadi kehilangan ucapan syukur namanya. Kehilangan ucapan syukur atas pekerjaan Tuhan. Gereja itu nggak sempurna. Selama gereja masih di dalam dunia, gereja itu nggak sempurna. Tapi jangan karena gereja nggak sempurna, lalu kita jadi nggak bisa bersyukur, lalu kita nggak bisa melihat anugerah Tuhan sama sekali. Itu beware. Sin of discouragement and sin of disappointment ya, yang akhirnya membawa kita kepada sikap yang sungut-sungut tadi. Kalau kita baca di dalam itu bilangan ya, itu ada itu tadi cerita Kaleb dan Yosua ya. Dan 10 orang yang lain yang jadi discouraged waktu mereka melihat tanah Kanaan yang dijanjikan itu ya. Mereka discouraged. Mereka disappointed ya, enggak bisa melihat anugerah Tuhan, pekerjaan Tuhan ya. Despite adanya kekurangan, despite adanya kesulitan, despite adanya challenge, hambatan dan sebagainya, mereka nggak bisa lihat itu. Mereka faithless, ya. Tapi Yosua dan Kaleb itu menguatkan ya orang-orang Israel. Kita baca bagian ini ya, bagian yang terakhir. Numbers 13, 30 sampai 33 ya. Numbers 13, 30 sampai 33. Kemudian Kaleb mencoba menentukan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri ini. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya, saudara perhatiin ya di sini ya. Inilah gambaran sesungguhnya tentang apa itu namanya cowards, pengecut ya begini. Cowards, pengecut ya. Itu di dalam Alkitab pakai istilah be courageous ya, be courageous. Courage, lawan katanya yaitu cowards ya. Apa itu? Orang-orang yang ketakutan, orang-orang yang paranoia, orang-orang yang selalu merasa punya data terhadap hal-hal yang negatif di dalam gereja dan mereka mendiscourage orang-orang lain di sekitarnya. Itu racun ini, racun sebetulnya. Maka sekali lagi ya, sin of discouragement itu ya. Being discouraged, tapi juga discouraging, karena discourage itu menular saya. Kita mau orang lain juga melihat secara negatif dan pesimis bersama dengan kita. Tapi orang yang seperti itu sebetulnya enggak dipakai oleh Tuhan. Akhirnya disingkirkan oleh Tuhan. Jadi apa yang hilang terakhir ya, bisa
apa yang hilang, ya ucapan syukur. Ya. Tuhan nggak selalu kerjanya extraordinary. Dalam Alkitab ada ayat ya, jangan menghina the day of little things ya. Jangan menghina hari-hari yang biasa gitu ya. Terus selalu mengharapkan seperti kayak revival mujizat setiap hari ya. Kita mengharapkan revival, tapi kita juga mengharapkan pekerjaan Tuhan yang kelihatan seperti biasa. Gitu.